بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Sa'adul Ma'ad menjelaskan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat jemaah kaum muslimin, apapun keadaan yang menimpa kita, sepanjang keimanan itu ada di hati kita, maka itu adalah kondisi-kondisi yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Maka alhamdulillah, ketika kita sibuk bekerja, maka Allah memanggil kita. Dan alhamdulillah, sebagai bentuk kita mukmin yang bertauhid, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita dengan ibadah dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ketika azan berkumandang dan kita mendengarkannya, itu Allah sedang menguji tauhid kita. Ya, apakah kita akan memenuhi panggilan Allah atau kita akan sibuk dengan perkara-perkara dunia yang lainnya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, wa min syarril 'amali min 'indillahi jalla wa 'ala, di antara aktivitas yang paling buruk di hadapan Allah, kata beliau katakan, di antara aktivitas yang paling buruk di hadapan Allah adalah ketika azan sudah berkumandang dan kalian masih tersibukkan dengan urusan dunia kalian. Nah, makanya kata Al-Imam Ibnu Hajar di kitabnya Al-Kabair, belum mengatakan, kata beliau, ketika azan berkumandang maka kita mendengarkannya, kata beliau, sesungguhnya bukan tukang azan yang memanggil kita, sesungguhnya bukan muazzin yang menyuruh kepada kita, tapi sesungguhnya Allah yang memanggil kita dan Allah yang menyuruh kepada kita. Maka alhamdulillah kita yang hadir kemudian menguatkan dalam keimanan, dan sholat yang kita jalankan ini hadir untuk membantu kita mengurusi semua urusan dunia kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri kata beliau, islahu sholatakum wa asbihullah hayatakum. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, makanya di hadis sahih Muslim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Suatu kaum yang sering melambat-lambatkan ibadah, maka Allah akan bikin lambat semua urusan dunianya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, memudahkan urusan kita, dan kemudian memberikan keberkahan dalam aktivitas yang kita jalankan. Selawat dan salam kepada kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tercurah juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang kemudian terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan sunnah yang berbawa. Hadirin jemaah kaum muslimin, hari ini kita di waktu yang sangat terbatas ya. Saya baru tahu waktunya dibatasi sampai jam 1 ya. Nanti makanya mungkin kita bisa bikin beberapa sesi mungkin di pertemuan berikutnya. Tapi ini berkaitan dengan materi tentang zakat. Nah, ini adalah materi yang berkaitan dengan kewajiban yang Allah berikan kepada setiap pribadi kaum muslimin. Banyak orang yang begitu paham tentang fikih sholat,
baina shalah wa zakat. Kata Abu Bakar, saya akan perangi manusia siapapun yang dia memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Ya, maka ingat, kewajiban zakat ini adalah sebuah bentuk kewajiban. Dan orang itu dikatakan Islam yang sempurna ketika kemudian dia menunaikan perintah zakat. Dan zakat ini juga menjadi sebuah syiar, menjadi sebuah dakwah di mana Nabi kita mewajibkan kepada setiap muslim, setiap kita yang hadir menyampaikan dakwah ini, mengajak kaum muslimin yang lainnya, kerabat kita, teman kita, tetangga kita, untuk kemudian bersama-sama menunaikan kewajiban tentang zakat. Ingatlah sebuah hadis Sahih Bukhari ketika Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berdakwah ke negeri Yaman. Maka Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan penduduk Yaman untuk mereka bertauhid kepada Allah, kemudian menegakkan salat, dan kemudian Nabi dikatakan fa in aqamuhum bidzalik, bahwa mereka itu sudah bertauhid kepada Allah, menegakkan salat, maka perintahkan mereka untuk membayarkan zakat. Jadi bayangkan para sahabat terdahulu diperintahkan oleh Nabi untuk mereka berdakwah ke berbagai negeri itu untuk mensyiarkan perintah zakat. Ini sebagai bentuk kewajiban yang Allah berikan kepada setiap pribadi muslim untuk kita mensyiarkan, menjadi penggerak, ya, untuk mengajak manusia menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat itu secara definisi cukup masyhur, ya, Bapak ya. Definisi yang cukup dikenal, zakat itu secara bahasa itu artinya adalah at-thahara, artinya suci. Zakat juga bisa bermakna secara lughatan, secara definisinya itu an-nama, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang berkembang. Jadi orang kalau dia bayar zakat, maka faedah utama yang akan dia dapatkan, maka Allah akan mensucikan dirinya dari perkara-perkara dosa. Ya, di hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan sesungguhnya di antara bentuk faedah keutamaan dari orang menunaikan bayar zakat, infak dan sedekah, fungsinya itu adalah untuk menghapuskan kesalahan. Tudfi'ul qadi'ah kama tudfi'ul ma'an. Kata Nabi, fungsi dari zakat itu menghapuskan dosa dan kesalahan seperti air yang kemudian menyiram api, yang kemudian air itu memadamkannya. Kenapa kemudian kita merasa mungkin ada keberkahan yang kemudian tercabut dalam kehidupan kita? Mungkin kita masuk ke rumah tangga kita tidak merasakan ketenangan umpamanya. Kenapa begitu banyak persoalan itu yang kemudian menimpa kita? Para ulama menjawab, boleh jadi ada di antara manusia yang kemudian dari harta-harta yang mereka miliki, mereka tidak terbawa sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara bentuk perkara-perkara yang akan mencabut keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat itu juga maknanya an-nama, sesuatu yang dia tumbuh dan berkembang. Makanya dari zaman dahulu, Bapak dan Ibu semuanya, tidak ada cerita, ya Pak ya, orang yang rajin bayar zakat tiba-tiba jatuh miskin, tidak ada. Yang ada kebalikannya, ya, orang yang menahan hartanya, orang yang pelit bersedekah, berinfak dan bersedekah dan berzakat, itu yang kemudian Allah binakan dalam perkara-perkara dunia. Ya, makanya Allah bersumpah demi zakat ini, bahwa ketika orang kemudian menunaikan kewajibannya, dia keluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah akan berikan kebaikan dan keberkahan kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis Sahih Bukhari, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memimpin seekor domba. Nabi memimpin seekor domba. Hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Silsilah Al-Hadits Sahihah. Ketika Nabi memimpin domba, Nabi bilang sama Aisyah, tolong bagiin semua
semua dagingnya kepada semua tetangga, bagiin semua. Jangan ada yang tersisa, dagingnya bagiin semua. Ya. Kemudian dibagi sama Aisyah, dibagi habis, yang dipotong sama Nabi itu dibagi habis semuanya sama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nabi kepada Aisyah, "Ma baqiya minha." Setelah kamu bagi-bagi semuanya, apa yang tersisa? Masih ada nggak yang tersisa? Kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Kata Aisyah, semuanya udah aku bagiin dan gak ada yang tersisa illa katifuha kecuali tulang-tulangnya. Karena gak enak ya bagi tulang ke tetangga gitu. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, ma baqiya kulluha ghayra katifiha. Kata Nabi tidak. Justru kata Nabi, engkau telah sisakan semuanya. Engkau telah sisakan semuanya. Jadi apa yang kita bagi, apa yang kita berikan, zakat yang kita keluarkan, infak yang kita berikan, justru itulah harta kita yang sesungguhnya. Kata Aisyah, udah nggak ada. Ya, yang ada cuma tulang-tulangnya doang. Kata Nabi, justru yang udah dibagi itulah harta kita sesungguhnya, itu yang kita sisakan untuk hari akhirat kita. Maka ingat, kaum muslimin, konsep zakat infak sedekah itu mengajarkan tentang konsep hakikat kehidupan kepada kita. Makanya kalau mau nabung yang terbaik itu Pak, nabungnya di langit. Ya. Kan kalau konsep kalau orang hari ini mengatakan yang satu mengatakan rajin menabung gitu ya. Ya, tahan hartamu maka kamu akan kaya. Dan Islam itu konsepnya keluarkan hartamu maka kamu akan kaya. Maka di hadis Sahih dikatakan manafasat mal, harta itu tidak akan pernah berkurang kalau harta itu disedekahkan. Jadi kalau orang nabungnya di langit, itulah harta dia yang sesungguhnya. Ini konsepnya ini. Satu mengatakan tabung, simpan hartamu, kamu akan kaya. Dalam Islam keluarkan hartamu maka kamu akan kaya. Ini kan dua konsep yang berbeda. Tinggal keimanan kita yang mampu untuk meresponnya. Dan sejarah membuktikan dari zaman terdahulu, maka Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mereka betul-betul berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini setelah definisi bahwa zakat itu berarti beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Wajib hukumnya zakat ini. Ya, maka orang kalau kemudian dia menjadi orang yang wajib zakat, tapi dia kemudian tidak mengeluarkan zakat, maka bercampur di hartanya sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Hartanya jadi harta yang subahat, gitu ya. Nah, ini faedah bagaimana kemudian kita wajib mengeluarkan zakat, diserahkan zakat itu kepada mustahik, kepada orang yang wajib menerima zakat, dan kemudian dikelola secara profesional, dan kemudian membawa kebaikan-kebaikan untuk kehidupan umat ini. Nah, kemudian di antara keutamaan seseorang menunaikan zakat itu, Allah mengatakan kepada kita semuanya. Di surat Al-Baqarah ayat 110, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa aqimus shalata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, innallaha bima ta'maluna basir." Kata Allah, dirikan salat, tunaikan zakat, dan apapun kebaikan yang kita lakukan tentu akan dapatkan pahala di sisi Allah. Ya, ingat, sesuatu yang kita zakatkan, sesuatu yang kita infakkan, mungkin kecil di hadapan orang, mungkin tidak bernilai di hadapan orang karena sakit kecilnya mungkin. Tapi ingat, di hadapan Allah sekecil apapun itu ada hitungannya. Ya, makanya di surat Al-Kahfi Allah katakan, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amalan." Kebaikan yang kalian jalankan, harta yang kalian berikan, kalau itu betul niatnya karena Allah, di hadapan Allah itu ada hitungannya. Maka kita baru berbaik kepada manusia, kita berikan zakat kita kepada manusia, kita berikan zakat kita kepada makhluk Allah, tapi ingat, transaksi kita dengan Allah, transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan membalas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Dan di ayat yang baik Allah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah taala
meridhoi kebaikan-kebaikan mereka ketika mereka jalankan di dunia. Dan qalilan minal laili ma yahja'un. Yang membuat mereka masuk surga itu karena mereka di waktu malam mereka menegakkan ibadah, mereka sholat di waktu malam, mereka tahajud, mereka mengetuk pintu langit di waktu sepertiga malam. Lambung-lambung mereka dijauhkan dari tempat tidurnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Penyebab mereka masuk surga karena di waktu sahur menjelang waktu subuh mereka memperbanyak beristighfar kepada Allah, mereka memperbanyak minta ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'i wal mahrum. Dan bahkan mereka memberikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka memberikan harta mereka zakat, infak, sedekah, dan kepada mereka Allah janjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, ya, perkara yang paling berat dalam kehidupan ini mengorbankan harta untuk agama Allah. Itu perkara yang berat. Nabi yang bilang di hadis Sahih Bukhari, Nabi kita mengatakan, Nabi kita, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat dari generasi Nabi itu mereka dikasih ujian sama Allah, mereka punya ujian-ujian yang berbeda. Dan Nabi bilang sama kita, wal fitnatu hadhil ummah al-mal. Dan ujian yang paling terbesar yang nanti melanda umatku berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Banyak orang yang rajin sholat tapi mereka enggan untuk menunaikan zakat. Banyak orang yang bolak-balik, mungkin mereka pergi umroh dan yang lainnya, tapi mereka enggan untuk membayarkan zakat. Jadi ya, mereka enggan untuk menunaikan infak dan sedekah. Karena kata Nabi kita, ujian yang terbesar menimpa umat ini berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Maka kalau kemudian kita menyadari bahwa dari harta-harta yang kita miliki itu ada hak-hak agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kewajiban yang kita tunaikan. Dan kalau kita menunaikan kewajiban itu, Allah jadikan keberkahan dalam kehidupan kita dari perkara itu, maka balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Balasan untuk kalian itu adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Surga balasannya. Ya. Dan ingat Pak, masuk surga itu dengan perjuangan, dengan jihad. Dan di antara jihad yang paling utama adalah jihad dengan harta. Dengan cara kita menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Surga itu mahal. Di hadis riwayat Tirmidzi Nabi kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah kata Nabi kita, surga itu harganya tinggi. Pernyataan yang Allah berikan itu harganya tinggi. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan harga yang tinggi itu bernama surga. Bernama surga. Maka kalau hari ini ada orang yang kemudian dia berjuang untuk agama dengan harta-harta mereka, ya, dengan cara mereka rutin berinfak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perjuangan wasilah bagi kita untuk kemudian kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum zakat itu kami sepakat hukumnya adalah apa? Wajib. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Bentuknya adalah kalimat apa? Kalimat perintah. Di kaidah usul diajarkan apa? Al-amru dilalatu al-wujub. Kalau dalil itu menggunakan kalimat perintah, itu menunjukkan kewajiban. Ya. Kenapa menunjukkan kewajiban? Karena ini adalah perkara-perkara yang ada pada Allah menurunkan sebuah hukum syariat yang sifatnya wajib, maka itu perkara yang akan menghadirkan maslahat yang besar. Dan ketika perkara itu tidak ditegakkan, maka itu akan menghadirkan sebuah mudarat yang besar. Makanya di hadis Sahih Bukhari mengatakan bahwa di antara bentuk tanda-tanda yang akan menyelamatkan seseorang agar akhir kehidupan yang menjadi husnul khotimah. Simak hadis Sahih Bukhari. Jadi orang yang kemudian dia rajin menunaikan ibadah zakat, membayarkan infak dan sedekah, maka cara yang dia lakukan itu kata para ulama itu akan menuntut dia kepada akhir kehidupan yang disebut dengan husnul khotimah, kematian yang baik. Makanya kata Imam Ibnu Katsir kata beliau, man 'asha bi syai'in famata 'alaihi. Barang siapa yang dia hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Imam Ahmad di kitab Musnad mengatakan kata beliau, seseorang itu akan mati di atas kebiasaan. Nah, orang-orang yang sudah menunaikan kewajiban agama Allah, yang menunaikan zakat, maka itu cara
cara dia memukul kehidupan dia, memukul hati kehidupan dia dengan kematian yang husnul khotimah, kematian yang terbaik. Makanya benar muslimin, kita harus sadari ketika hari ini Pak, kita kumpul di masjid ini, kumpul kita sekarang di masjid ini Pak, itu ada miliaran ahli kubur sekarang, itu minta balik ke dunia, minta balik ke dunia. Kumpul kita sekarang di sini, itu ada miliaran ahli kubur, minta balik ke dunia. Doa mereka itu diabadikan dalam Al-Quran. Kalau Rabbi berjimun la'ani a'malu salihan bima taraktu, mereka minta, ya Allah, balikin kami ke dunia. Apa yang mereka inginkan? Kalau mereka ingin balik ke dunia, mereka katakan mereka ingin beramal soleh, mereka ingin bersedekah, mereka ingin berinfak, mereka ingin berzakat. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ternyata harta yang diinfakkan, yang dizakatkan, itu yang dinamakan dengan amal kubur dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak hari ini amalan manusia hari ini yang disesati oleh ahli kubur. Ya, mereka meninggalkan zakat, mengabaikan sedekah, mengabaikan infak. Banyak orang hari ini dalam perkara-perkara dunia mereka rela berkorban apapun. Tapi kalau untuk masalah agama, itu langsung main kalkulator dunia gitu ya. Karena muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan di hati kita, ya agar kemudian kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan, dan kita menjadi bahwa apa yang hari ini kita miliki semuanya adalah rezeki dari Allah. Allah katakan ketika tentang zakat, apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah. Infakkan, kata Allah, rezeki yang kami berikan kepada kalian. Apa yang kalian miliki itu punya kalian, itu punya kami, kata Allah. Mimma razaqnakum. Kalau kalian infakkan agar itu menjadi keberkahan, menolong kalian dalam urusan dunia kalian, dalam urusan akhirat kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Masya Allah ya. Banyak poin yang harus saya sampaikan pada materi ini, karena waktu tidak terbatas, ya, masih jam istirahat ya. Ada waktu 5 menit Pak. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau kan sebelum saya. Baik, berarti silakan Pak. Dikurangi kan? Nah, iya. Baik. Barakallahu fiikum ya. Apa yang anda tanyakan memberikan faedah buat yang lainnya. Di fikih zakat itu ada yang dikenal dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Ya, kita tahu secara umum zakat itu terbagi dua, ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Jadi yang benar dalam kaidah usul itu namanya bukan zakat fitrah ya, tapi zakatul fitri. Bukan sebuah kitab mu'tabar, itu namanya zakatul fitri. Ya, karena konsepnya zakatul fitri itu zakat yang dibayarkan untuk orang bisa berbuka, hanya Idul Fitri. Gitu ya. Yang kedua, makanya namanya Idul Fitri kan, bukan Idul Fitrah gitu kan. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini banyak macam-macamnya. Salah satunya adalah zakat penghasilan. Di zakat penghasilan itu namanya tadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang namanya zakat penghasilan atau zakat profesi itu dibayarkannya harus setahun sekali dengan kaidah umum zakat yang masyhur dan kaidah yang fikih zakat. Jadi zakat itu kan secara kaidah umum orang bisa berzakat itu dengan dua syarat. Pertama, tercapainya disitulah ukuran harta yang akan dizakatkan. Ya, makanya ukuran harta yang akan dizakatkan itu kalau kita sudah secara kaidah hukum itu kan kalau kita ambil dari standar emas atau perak itu kan jumlahnya itu kan kalau emas itu 85 gram. 85 gram berarti kalau seandainya harga emas itu 1 juta umpamanya 1 gramnya, berarti kalau kita punya simpanan selama setahun itu 85 juta ya, berarti kita keluarkan 2,5%-nya. Tapi dalam kaidah zakat penghasilan itu ulama kalau kita lihat dari beberapa kitab fikih sahih fikih sunnah, itu ulama lebih mengambil kepada ukurnya adalah ukuran emas. Ya, ukuran emas. Ya, sehingga kalau kita baca di kitab fikih zakat, orang dengan punya penghasilan 6 juta saja, 6 juta gitu ya.
karena pokoknya perak ya. Jadi orang banyak mengambil, jadi ukuran zakat emas itu bisa dari emas, bisa dari perak. Setelah kaidah umum fikih, permasalahan itu banyak orang kemudian melihat dari perak. Jadi kalau perak itu kalau kita baca secara ukuran nisabnya, kalau kita pergi kontemporer, itu orang yang penghasilan 6 juta atau 7 juta saja, itu dia bisa mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, ini yang banyak, ini pendapat yang lebih hati-hati, karena ini adalah kaidah fikih. Di kaidah fikih ini ulama menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat, tapi ada pendapat yang lebih hati-hati. Makanya kalau kita baca secara patokannya diambil emas atau perak, maka para ulama mengatakan yang lebih hati-hati itu ambil patokan peraknya. Ya, kalau secara nisabnya di sini ada ya. Ini emas perak. Kalau secara nisabnya itu setara dengan 595 gram perak. 595 gram. Jadi perak berapa harganya? Nah, dikali kemudian 595 gram perak. Nah, setahun berapa nilainya? Nah, maka kalau orang kemudian dia sudah mencapai 595 gram perak penghasilannya, nanti tinggal dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, makanya di beberapa kitab lajnah itu mereka mematok dengan nilai nominal uang. Dia kalau sudah punya penghasilan 6 juta saja atau 7 juta saja kata para ulama, maka keluarkan 2,5%-nya. Nah, pendapat yang pertama, mereka melihat bahwa penghasilan itu mereka tidak bayarkan per bulan, tapi kemudian selama setahun mereka ada nisab dan haul. Kalau sudah setahun kemudian mereka bayarkan itu setahun sekali. Jadi penghasilan mereka itu mereka tahu apa yang tersisa. Kalau dia mau mencapai nisabnya, kalau dia pakai emas 85 gram emas, kalau gram 595 gram perak, maka itu kita keluarkan 2,5%-nya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa orang yang punya penghasilan setiap bulan itu harus dikeluarkan zakatnya setiap bulan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini dinukilkan dalam fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi, disepakati oleh ulama Syekh Muhammad Wahab Al-Khalaf dan para ulama Mesir yang lainnya. Mereka katakan itu betulnya adalah per bulan. Mereka menganalogikan dari sisi zakat pertanian. Kenapa pertanian? Pertanian itu gini Pak, pertanian itu kan setiap keluar hasil panen itu kan dikeluarkan zakatnya. Kalau pertanian itu dia menggunakan air, maka menjaga airnya itu dari air irigasi atau yang lainnya, maka zakatnya adalah 5%. Tapi kalau pertanian itu mengadakan air hujan, nggak ada pembiayaan air, maka 10%. Maka kata para ulama, katanya seperti bayangkan seorang petani itu mengeluarkan zakat penghasilannya. Maka bagaimana mungkin kalau seorang pegawai, seorang petugas, seorang yang kemudian karyawan, dia nggak ada zakat penghasilan? Hukum ini, kaidah ini tidak berubah hukum. Begini, saya katakan dulu rumusnya. Teman-teman semuanya gini. Konsep zakat adalah, kalau kita tadi baca secara dasari, konsep zakat itu kata para ulama, dijelaskan oleh para ulama kita. Konsep zakat adalah anturaddu al-akhirina ala aqliyah anturaddu ala al-fuqara. Konsep zakat itu adalah mengambil harta dari orang kaya disalurkan kepada orang miskin. Betul ya? Jadi zakat itu konsepnya adalah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, adalah di zaman dulu, di zaman sekarang. Harta itu dari orang kaya, orang yang punya cukup harta, dikasih ke orang miskin. Tapi yang berubah zamannya, berubah kondisi orangnya. Kalau zaman dulu itu orang-orang kaya itu para petani. Petani itu orang kaya zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu berubah kondisinya. Justru banyak petani yang yang miskin, yang fakir. Sekarang yang kaya di zaman sekarang itu adalah orang yang punya profesi tertentu. Ya, dia sekali memenangkan sidang aja ya, mungkin penghasilannya bisa seumur hidup penghasilan petani. Gitu. Ya, paham ya? Kalau seorang petani yang miskin saja kemudian dia keluarkan zakatnya, maka bagaimana mungkin seorang yang kaya raya, yang menjadi kalau kemudian dia menang tender tertentu, penghasilannya itu bisa satu seumur hidup penghasilan petani. Bagaimana mungkin dia tidak keluarkan zakatnya? Kok ini yang muncul, gitu ya? Ya, kita tidak sedang membahas mana yang salah, mana yang benar, ya. Kita sedang memaparkan pendapat. Ya, antum yang nanti akan kemudian menilai, gitu ya. Ini alasannya. Saya ingin katakan bahwa pendapat yang sepakat dengan zakat profesi bulanan itu ada dalilnya, yang mengatakan setahun dikeluarkan itu juga ada dalilnya. Dua-duanya kuat. Konsep. Nah kemudian makanya kata
antum tunaikan infak sedekah bulanannya agar antum menjadi berkah harta. Gitu ya. Berarti kita wajib kalau kita tidak memiliki yang emas dan bulanan yang dikeluarkan, maka usahakan kalau memang tercapai nisabnya. Tadi bisa tahu ya, nisab itu ukuran harta. Nah, kalau antum pakai patokan emas 80 gram emas, gitu ya. Kalau antum pakai patokan perak 595 gram, gitu ya. Maka kalau kata antum sudah sejumlah itu, keluarkan. Ingat, zakat itu udah bukan punya kita ya. Keluarkan zakat. Zakat itu bukan hak kita lagi, gitu ya. Maka keluarkan. Para ulama tahu hari ini kemudian kita sukses umpamanya, ingat suksesnya kita itu di situ ada doa orang lain, di situ ada kontribusi orang lain, di situ mungkin ada doa harapan orang lain. Gitu. Makanya kemudian mendoakan kita itu adalah orang-orang para anak yatim, para fakir, para masakin, cara kita mensyukuri dan kita memberikan zakat. Jadi itu Pak ya. Jadi dua-dua itu ada dalilnya, yang memang bulanan atau kemudian dia ingin tahunan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah sampai nisab, keluarkan ya 2,5%. Afwan ya kalau agak terburu kita penjelasannya. Baik, itu saja cuma semuanya. Afwan kalau waktunya agak cepat, mudah-mudahan nanti kita mungkin bisa merujuk pada dalil-dalil secara teknis ya. Ada zakat perniagaan, ya, ada zakat barang temuan, zakat perdagangan, zakat penghasil dan yang lainnya ya. Termasuk zakat emas dan perak. Emas dan perak itu ingat ya. Emas dan perak itu dia berlaku baik emasnya itu untuk disimpan, antumnya punya emas batangan disimpan dong. Itu wajib keluar zakat. Atau emas yang dipakai untuk perhiasan, itu wajib zakat. Gitu ya. Orang kalau sesuatu yang sifatnya pribadi, itu kan tidak ada zakatnya. Antum punya rumah pribadi atau pakai pribadi tidak ada zakat. Antum punya mobil pribadi tidak ada zakatnya. Tapi kalau kemudian itu berkembang, rumah kontrakan, itu ada zakatnya. Yang zakatnya bukan rumahnya, yang zakatnya hasilnya. Rumahnya harganya 500 juta misalnya, jangan rumahnya disakatin, hasilnya berapa kontrakan dibayar tiap bulan, setahun, tetapi nggak nisab dan haulnya bayar. Mobil, kalau antum pakai pribadi enggak, tapi kalau antum punya rental mobil, yang disakatin bukan mobil, tapi hasil dari sewa rental mobilnya. Berapa maksudnya itu disakat? Nah ini faedahnya. Maka konsep ini kemudian akan memberikan keberkahan dari penghasil kita. Itu saja cuma semuanya. Mudah-mudahan kalian yang sedikit ini membuat kita untuk kita menyadari bahwa semua harta yang kita infakkan di jalan Allah yang punya zakat, infak dan sedekah itu akan kembali kepada kita, membawa kebahagiaan, ketenangan untuk rumah tangga kita, menjadi kendaraan terbaik kita untuk menemukan di hari akhirat nanti. Maaf kalau ada hal-hal yang terkurang dan kesalahan dalam waktu kita yang sangat terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah wa iyyakum bil minati wal amal saleh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.